Bapak Ibu sambil bisa praktek nih kita dengan menggunakan website yang tersedia yaitu bugururia.com gitu ya. Sebentar. Nah, mungkin saya praktekkan dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk di bugururia.com gitu ya. Kemudian kalau ini untuk media-media pembelajarannya ya yang sudah saya bukan hanya media aja sih, di situ ada asesmen diagnostik, ada kognitif dan non-kognitif yang bisa Bapak Ibu download, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk asesmen tahun ajaran baru ya, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik di kelas Bapak Ibu. Nah, ini game quartet juga ada gitu ya. Bisa dilihat sendiri nanti ya. Nah, yang untuk LKPD nih, ini untuk LKPD otomatisnya ya. Untuk tools ini yang tadi game interaktif itu ada di sini ya Bapak Ibu ya. Eh, Kak Rere, Halo Ibu. apakah share screen saya terlihat ya yang untuk websitenya? Untuk websitenya tidak terlihat. Ini Oh, masih di tampilan PowerPoint-nya gitu, Bu. oh gitu. Oke, sebentar ya. Baik. Ya, bentar. Sudahkah Kak Rere? Oke, untuk saat ini sudah terlihat yang LKPD otomatis, betul Ibu? Oh iya, betul. Oke, saya Oke. ulang ya karena tadi masih belum terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk di website bugururia.com ya. Kemudian bisa pilih media. Ini, nah media pembelajaran di sini ada kartu kuartet yang tadi, kemudian asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif gitu ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk asesmen awal, untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, ini untuk media ya. Tuh. Nah, untuk yang kedua itu LKPD otomatis nih. Saya, Bapak Ibu di rumah bisa mungkin sambil praktek juga boleh ya. Nah, ini contoh yang LKPD teka-teki silang, kemudian ini penjumlahan, ini pengurangan, ada pembagian juga, ini mencari kata gitu ya. Nah, ini dan lain sebagainya. Nah, saya coba untuk membuat yang teka-teki silang ya Bapak Ibu ya. Ini diklik. Nah, kemudian ini. Nah, ini di sini bisa diberikan sebuah judul soal gitu ya. Misalkan zat tunggal gitu ya. Nah, di deskripsi sini itu Bapak Ibu memasukkan jawaban dan soal. Pertama jawabannya dulu, Mungkin air gitu ya, air. Nah, kemudian diberi tanda koma. Kemudian soalnya. Nah, ini contoh zat tunggal gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua tinggal di enter saja, kemudian lanjut lagi soal yang kedua. Mungkin air sirup gitu ya. Air sirup itu soalnya merupakan contoh dari zat campuran gitu ya, zat campuran. Nah, zat campuran gitu ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk jawaban itu tidak perlu tanda spasi seperti ini ya. Tidak perlu diberi spasi, tapi langsung saja air sirup gitu. Jadi tidak ada tanda spasi. Tuh. Nah, ini head homogen gitu ya. Nah, kemudian diberi tanda koma, ini kemudian soalnya. Jangan terbalik ya Bapak Ibu. Jawabannya dulu, kemudian soalnya gitu ya. Jawaban dulu, kemudian koma, kemudian soal. Tercampur sempurna gitu ya. Nah, misalkan ini ada 3 soal ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pilih preview, tapi saran saya jangan menggunakan di HP.
lebih baik di laptop ataupun komputer. Nanti jika diunduh, sepertinya kalau di HP tidak muncul. Jadi lebih baik pakai laptop atau pakai komputer gitu ya. Nah, kemudian di preview. Nah, ini generate ulang sebentar. Sebentar ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk unduh filenya, untuk di-download. Kemudian kalau di-generate ulang itu nanti kotaknya itu akan berubah gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti jika sudah, Bapak Ibu boleh mendesainnya di Canva gitu ya. Nah, misalkan Nah, misalkan ini ya, kita akan bikin TTS tadi gitu ya, pakai background gitu ya, misalkan background LKPD gitu ya. Nah, kita bisa pilih mungkin ini ya. Nah, di sini. Nah, tadi yang sudah kita unduh tadi gitu ya, bisa kita unggah di sini filenya. Kemudian kita upload. Nah, di sini ini mungkin jika Bapak Ibu tidak berkenan, mungkin ya dengan ini bisa di crop gitu. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan untuk teksnya. Mungkin diberi nama gitu ya, kelas seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan LKPD otomatis itu tadi untuk mempermudah kita dalam pembuatan TTS maupun LKPD yang lain. Nah, jika ingin lebih menarik lagi, bisa pakai Canva untuk desain-desainnya gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini. Nah, ini. Enggak keluar kah? Oh iya Bapak Ibu, untuk TTS yang tadi itu minimal 5 soal ya Bapak Ibu ya. Jika membuat LKPD secara otomatis di website saya tadi yang untuk TTS minimal 5 soal gitu. Nah, ini Kak Rere PowerPoint-nya terlihat ya Kak Rere ya. Terlihat. Oke, baik. Nah, saya punya tips juga nih yang harus diingat. Ingat dan lakukan STAR, Bapak Ibu. Jika ingin pembelajarannya menarik, menyenangkan gitu ya. Ingat dan lakukan STAR. STAR. S-nya itu apa? S itu suasana. Bikin suasana pembelajaran di kelas Bapak Ibu itu menyenangkan. Jadi peserta didik itu tidak bosan gitu ya, merasa senang dalam belajar gitu. Itu S, suasana. Yang kedua yaitu teknologi, yaitu manfaatkan teknologi. Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi untuk menjadikan pembelajarannya itu inovatif. Bisa medianya, metodenya gitu ya. Manfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini karena kan peserta didik kita itu berada di zaman generasi Z ya Bapak Ibu. Jadi
sepertinya peserta didik kita itu lebih canggih-canggih nih dibandingkan mungkin guru-gurunya gitu ya. Mereka itu lebih kreatif, lebih inovatif, apalagi sekarang ada platform media sosial TikTok, Instagram gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan TikTok maupun Instagram untuk media pembelajaran Bapak Ibu. Nah, tadi kan di Menti yang saya tanyakan ada juga yang sudah menjawab menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran. Nah, itu cukup menarik Bapak Ibu ya menurut saya. Nah, media sosial Instagram yang dipunya oleh peserta didik ataupun TikTok yang sudah dipunya oleh peserta didik Bapak Ibu semuanya itu bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran kita, yaitu tentu pastinya anak-anak sangat tertarik gitu. Yang ketiga itu A. A itu aktif. Jadi peserta didik itu dilibatkan secara penuh dalam proses pembelajarannya, tidak hanya gurunya gitu ya. Tidak hanya guru yang selalu terlibat dalam pembelajaran, tapi juga siswanya gitu ya. Siswanya diharapkan aktif penuh di situ. Jadi kita melibatkan peserta didik secara penuh dalam proses pembelajaran gitu. Jadi berpusat kepada siswa, yaitu student center, tapi tidak hanya teacher center ya Bapak Ibu ya. Dan yang keempat itu R. R itu adalah reward. Nah, seperti yang kita tahu, pastinya jika proses pembelajarannya itu ada sebuah reward di akhir pembelajaran ataupun di akhir semester gitu ya. Nah, itu pasti anak-anak itu akan merasa senang. Mereka itu akan terpacu dalam proses pembelajaran gitu ya. Misalkan saja hanya diberikan sebuah sertifikat Bapak Ibu. Nah, saya pernah memberikan sebuah sertifikat kepada peserta didik saya, itu dia itu merasa senang dan sertifikat yang saya berikan kepada siswa itu sampai dipajang di rumahnya Bapak Ibu. Nah, pastinya mereka itu merasa bangga ya, punya sertifikat gitu ya dari gurunya gitu. Nah, ini reward ini bisa diberikan kepada peserta didik tidak hanya sertifikat saja gitu ya. Boleh mungkin semampunya Bapak Ibu semuanya bisa alat tulis ataupun mungkin bisa saja kue ataupun berupa bintang ataupun poin gitu ya. Poin yang bisa ditukarkan nanti mungkin di akhir semester gitu ya. Yang punya banyak poin di setiap pembelajaran gitu bisa ditukarkan. Misalkan si A punya 20 poin yang sudah didapat dalam proses pembelajaran selama 2 bulan. Misalkan nanti akan ditukarkan di semester 1 gitu ya. Nah, di semester 1 mungkin si A punya 50 poin gitu ya. Nah, 50 poin ini si bu gurunya atau Bapak Ibu bisa menukarkan 50 poin ini dengan reward yang sudah disiapkan gitu. Jadi mereka itu sangat antusias dalam pembelajarannya gitu. Dan pasti pembelajarannya itu akan terasa aktif ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu semua bisa punya gambaran ya mengenai konsep pembelajaran yang kreatif yang seperti apa, yang sudah bisa dibayangkan nih, misalkan akan membuat media pembelajaran apa nih Bapak Ibu nih semuanya. Bolehlah dituliskan di kolom komentar ya, media pembelajaran apa yang akan dikembangkan setelah mendapat materi diklat ini gitu ya. Salah satu aja mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menuliskan di kolom komentar, mungkin sudah ada gambaran nih media apa gitu ya. Udah belum ya? Belum ya? Mungkin dari media pembelajaran printable ataupun mungkin dari video gitu ya. Ini kebanyakan terkait dengan LKPD TTS, Ibu. Oh, terkait LKPD TTS. Domino. Domino, oke. Oke, diharapkan nanti semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengembangkan media pembelajaran yang interaktif, yang kreatif, yang bisa digunakan dalam pembelajaran sehingga peserta didiknya merasa lebih senang dan Bapak Ibu guru semuanya itu ditunggu-tunggu di dalam kelasnya gitu ya.